Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan berhati-hatilah kalian terhadap sifat kikir, karena kekikiran itulah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran itu mendorong mereka menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka. Naudzubillah. Alih-alih memberikan kelapangan hati, dalam banyak hadis Rasulullah menyebut sifat bakhil dan kikir ini sebagai sifat yang tercela yang justru mendatangkan kesengsaraan dalam hidup. Nah pemirsa, untuk membahas lebih dalam tema terkait bakhil dan kikir pangkal hidup susah ini, alhamdulillah sudah hadir bersama kita di studio. Ada Ustadz kita semua, Ustadz Hilman Fauzia. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga puasanya lancar. Amin ya rabbal alamin. Tema hari ini menarik ya Ahilman ya. Berkaitan dengan yang kita bahas sebelumnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Ahilman, tadi kan sempat saya singgung ya, berdasarkan riset-riset ini, salah satu hadis juga meriwayatkan bahwa itu tadi Rasulullah mengatakan kekikiran itu adalah sumber yang membinasakan. Iya. Dalam konsep atau dalam pandangan Islam, sebenarnya kikir dan bakhil itu seperti apa kalau kita bedah? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat tercela yang harus kita jauhi dalam diri kita adalah sifat kikir dan bakhil. Apa itu kikir, apa itu bakhil? Yakni sifat untuk tidak berbelas kasih kepada orang lain. Sikap untuk tidak menghadirkan kebaikan kepada orang lain. Sikap merasa bahwa apa yang dia miliki adalah miliknya dan dia lupa bahwa dari apa yang diberikan kepadanya ada hak orang lain. Ya, kikir ini tercela. Maka perhatikan surat Ali Imran pemirsa ayat 180. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang sifat kikir sebagai perbuatan yang buruk. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum. Dan janganlah kalian mengira, wahai orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, orang yang diberikan karunia oleh Allah kemudian dia kikir, janganlah kamu mengira itu baik untukmu. Bal huwa syarrul lahum. Akan tetapi sifat kikir itu adalah buruk untuk kamu sekalian. Jadi jangan merasa bahwa kita dikasih harta, kita keep nih. Kan berarti bertahan nih harta di kita. Makin bertambah banyak nih. Jangan mengira bahwa dari harta yang seakan-akan tetap di kita, bertahan di kita, bertambah di kita, itu baik. Jangan. Kata Allah, bal huwa syarrul lahum, itu buruk untuk dirimu. Kenapa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sungguh harta yang seharusnya kamu berikan kepada orang lain, tapi kamu simpan, kamu bakhil, kamu kikir, maka harta yang kamu simpan itu akan menjadi kalung yang nanti akan mengalungi lehermu di hari kiamat. Jadi semakin banyak harta yang kita miliki, yang seharusnya ada hak orang lain, artinya harusnya kita bisa memberi kepada orang lain, tapi kita tidak memberinya. Maka harta yang kita simpan itu, harta yang kita genggam itu, harta yang kita timbun itu mungkin lebih banyak lagi. Maka nanti akan menjadi apa? Akan menjadi kalung yang akan mengikat kita di hari kiamat. Yang justru jadi beban ya? Dan beban lah. Coba sekarang bayangkan Mbak Mila, berapa gram atau berapa rupiah misalnya yang kita miliki, yang seharusnya menjadi hak orang lain, tapi kita simpan begitu saja, maka akan jadi beban yang luar biasa. Belum lagi dosa yang lain. Ya Allah, itu belum baru lagi. Ini baru harta yang kita kikirkan itu. Walillahi miratus samawati wal ard. Dan ketahuilah semua yang ada di langit dan bumi itu adalah milik Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Jelas ayatnya. Bahwa orang yang kikir, orang yang bakhil, makanya orang ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Jangankan nanti di akhirat. Di dunia pun biasanya orang yang kikir itu orang gak ada temannya tuh. Iya gak?
Makanya ada yang bilang apa, dalam riwayat bilang begini, orang yang dermawan itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, Iya. dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang dermawan itu dicintai Allah, dicintai manusia, dan dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya, orang yang kikir, pedit, bedit, kopet, koret, merengese, cep, jehai, bentar jehai. Ada tuh kan? Kalau dalam Ya bahasa kita Allah. tuh. Jadi pelit dia. Maka dia dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia, dekat dengan neraka, jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi dia merasa bahwa ketika dia memendam hartanya, dia memegang hartanya, seakan-akan bertambah, padahal justru Nah. itu yang menghambat datangnya kebaikan dalam hidupnya. Ini menarik statementnya Ahilman tadi. Ahilman, dalam konsep ekonomi modern, ya, investasi modern gitu. Kita tuh kan kita tahu ya, yang namanya untuk kemudian mengembangkan harta gitu ya. Kita tuh harusnya simpen investasi ke sana kemari. Jangan gampang dikasih, jangan gampang dikeluarkan lah bahasanya gitu. Tapi kan konsep pikiran modern ini kan 180 derajat. Berbeda gitu ya. Dengan bagaimana kita memahami harta dalam koridor Islam. Bahwa ketika harta itu mau ditambah, mau disuburkan adalah dengan sodakoh gitu ya Ahilman. Setuju. Jadi maksudnya itulah perbedaan konsep melihat harta kalau pakai kacamata dunia dengan pakai kacamata akhirat ya Ahilman. Iya. Coba dalam bahasan. Saya mau tanya begini ke Mbak Mila. Kira-kira kalimat yang tepat menurut Mbak Mila yang mana? Kita yang mencari rezeki atau rezeki yang mencari kita? Gini, kalau kita karena sudah belajar sedikit-sedikit ya Ahilman, kan kita tahu bahwa konsep rezeki itu Allah sudah taker kan, nggak akan ditukar. Jadi ya udah segitu untuk Mila sampai misalnya nanti meninggal rezekinya segini. Sudah ada tapi kita perlu ikhtiar untuk mendapatkan itu kan. Gitu. Jadi memang rezekinya ada tapi kita perlu ikhtiar untuk mencarinya gitu. Kira-kira betul apa tidak? Apakah salah? Kita yang mencari rezeki atau rezeki yang mencari kita? Kalau saya boleh menjawab, dua-duanya benar. Saya udah deg-degan Ahilman. Biar kita nggak mengundang kontroversi orang lain. Siap. Kita nyari rezeki, iya. Tapi kalau kita pikir-pikir lebih mendalam, sebenarnya rezeki mencari kita. Oh gitu? Iya. Dan rezeki itu akan datang menghampiri kepada siapa yang Allah kehendaki. Iya. Nah, cara untuk mempercepat rezeki itu nyamperin kita, sedekah. Oh, cara supaya rezeki itu ini kan udah ada nih, tinggal kita ketemunya apa enggak nih. Jadi shortcutnya, jalan pintasnya itu, jalan tolnya itu, oh Masya Allah. Makanya orang yang rajin sedekah, rajin infak, dia itu paham bahwa apa yang dia dapatkan saat ini bukan hanya semata-mata dari usaha dia, tapi ada tangan-tangan orang lain yang menjadi jembatan rezekinya untuk nyampe ke dia. Nah, orang yang pelit, orang yang bakhil berarti menghambat. Mereka menghambat diri mereka sendiri ya. Jadi kan konsep uang itu, jadi cocok ini kan harusnya flow konsep ya, harusnya berputar. Kalau tidak berputar akan stuck. Dan kalau sesuatu yang harusnya diputerin tapi berhenti, kan ini udah ada rezeki kita nih. Tapi kan ada rezeki yang seharusnya menjadi hak orang lain, kita nggak bagikan. Ujungnya kita jadi mentok di situ. Nah, ini logikanya. Maka jangan pernah menghambat rezeki dari Allah dengan sifat kikir yang kamu miliki. Jangan menghambat kebaikan dari Allah dengan bakhil yang kamu terus tanam dalam dirimu. Maka artinya begini, kan kita kadang-kadang suka dihadapkan ya Mbak Mila, tiba-tiba ada orang nih minta bantuan kita. Ini kan ujiannya tuh antara bantu, enggak. Kalau kita bantu, kita juga nggak ada. Tapi boleh jadi ini adalah wasilah dari Allah untuk mendatangkan rezeki kepada kita melalui orang itu. Nah, maka bagaimana sikap terbaiknya? Mikirnya yang kedua tuh. Oh, boleh jadi orang ini dihadirkan dalam hidup kita karena Allah dikasih kesempatan sama kita. Tinggal ujiannya adalah kita mampu atau tidak. Karena juga kita tidak boleh memberi sesuatu yang melebihi batas kemampuan kita, betul. Tetap harus diukur gitu. Tapi kalau kita berlebih, ada jalannya, ada peluangnya, dan bisa kita berikan. Kenapa harus menghambat sesuatu yang boleh jadi itu akan menambah rezekimu ketika kau berbaik kepada orang lain. Makanya mohon maaf ya Mbak Mila, seringkali terjadi di keluarga nih. Ada misalnya sebagian keluarga yang diuji dengan adiknya, dengan uak bibinya gitu ya, dengan pamannya. Jadi kenapa ya kok aku tuh
diuji dengan orang-orang ini dalam hidup aku. Boleh jadi mereka itu dihadirkan adalah cara Allah mempercepat rezeki kita gitu. Masya Allah. Maka jangan pernah merasa bahwa merugikan gitu. Iya. Ngerepotin, jangan gitu. Ini menarik sih Ahilman. Ahilman, jadi konsep itu tadi ya, supaya tidak pelit, tidak kikir. Kadang-kadang gini, apalagi masuki bulan Ramadan ini biasanya kan ada, ayo kalau mau nyumbang, kalau mau apa gitu ya. Ada yang minta bantuan misalnya. Ini saya alami sendiri, mungkin juga banyak dialami oleh para pemirsa. Kadang-kadang tuh kita mau nyumbang, tapi kita tuh karena mungkin paparan media itu juga sudah sedemikian besar ya. Kita tuh suka skeptis misalnya, bener nggak ini memang butuh? Atau jangan-jangan ada orang yang memanfaatkan untuk sekedar meraup keuntungan dari mengumpulkan sumbangan-sumbangan orang untuk dinikmati sendiri. Kadang-kadang tuh pikiran itu tuh ada, Hilman. Saya sampai kadang-kadang juga, saya harus akui, ada beberapa yang saya nggak mau ngasih karena saya khawatir. Oke. Terus akhirnya jadi nggak ngasih gitu? Nggak semuanya. Tapi maksudnya perasaan itu tuh muncul. Dan kadang-kadang kita juga nggak bisa tolak ya gitu. Gimana dong Hilman? Ya itu kan kekhawatiran kita. Sih. Padahal sebenarnya begini, kalau kita udah memberi kepada orang lain, ya, nah orang itu menggunakannya untuk apa, itu di luar ranah kewajiban kita. Kita nggak akan dihisab dengan kelakuan orang itu. Aduh. Kita hanya akan sampai pada titik kita memberi, setelah itu silahkan itu menjadi urusan dia dengan Allah. Akan tetapi kita punya hak untuk mencari tahu. Setuju. Kemana ini, kemana itu. Makanya setiap lembaga sosial itu wajib loh melampirkan pertanggungjawabannya. Harus rilis dari mana dapatnya, berapa dapatnya, totalnya kemana pengeluarannya. Itu kan uang umat yang jadi amanah. Iya, karena apalagi di uang umat gitu. Nah maka Ramadan adalah bulannya sedekah kan. Afdhalus shadaqah fi Ramadan. Seutama-utamanya sedekah adalah di bulan suci Ramadan. Maka baginda Nabi itu adalah orang yang sangat gemar bersedekah. Dan digambarkan sedekahnya baginda Nabi kalau udah masuk Ramadan, min rihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Saking banyaknya gitu. Saking rutinnya, saking besarnya. Di hari biasa aja, selain Ramadan udah rajin sedekah. Apalagi ketika bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan orang yang masih ada kikir, masih ada bakhil, kalau udah Ramadan, masa sih iya kita mau merawat kekikiran kita dan kebahilan kita? Harusnya tidak. Harusnya justru kita memperbanyak apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Insya Allah. Ahilman, ini menarik sekali. Masih ada banyak pertanyaan di segmen 2. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Bakhil dan Kikir, Pangkal Hidup Susah. Seperti biasa, Hilman, sudah ada pertanyaan juga yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita akan simak bersama. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Sering sekali disebut bahwa pelit itu bisa membuat seseorang senang Pak Ustadz. Tapi justru jadi pangkal kesusahan hidup. Apakah benar dalam agama kita seperti itu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, ini pertanyaan dari Mas Fikri. Ahilman, tadi itu sama dengan pembukaan di awal tadi. Banyak yang mungkin berpikiran bahwa kalau kita pelit itu ya udah kan kita mau nyimpen harta kita, nggak kita umbar-umbar misalnya, supaya kita bisa nabung misalnya gitu, alasannya gitu. Tapi sebenarnya alih-alih kita mungkin mendapatkan kelapangan hati, itu juga bisa jadi sumber kesengsaraan ya Ahilman ya. Iya. Sekarang begini ya. Coba, sekarang saya mau tanya aja. Mbak Mila punya handphone yang harganya 5 juta sampai yang 30 juta. Waduh. Kira-kira Mbak Mila lebih deg-degan punya handphone yang mana? 30 juta? Ya, sudah kan? pasti. Udah pasti. Kalau bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Mbak Mila punya sendal yang satu harganya 1 juta, satu 6 juta. Dipakai ke tempat sesuatu. Itu biasanya ketika dicopot sendalnya deg-degan. Kalau bisa dimasukin kresek, kita simpan masukin tas. Ada tas yang harganya 1 juta sampai yang 50 juta. Masya Allah. Kan kalau yang 1 juta kita bisa teng-teng kan. Taruh bawah. Kalau yang 50 juta kalau hujan ya kan kita peluk. Kalau yang 1 juta kita bisa pakein buat ke atas kita. Iya kan? Iya betul. Jadi sebenarnya ya Allah, orang itu yang mengumpulkan harta, ya dengan banyak-banyakan harta dalam rangka bermegah-megahan, bahkan kemudian dia pelit, dia nyusahin diri sendiri. Betul nggak? betul. Dia tidak memahami konsep bahwa rezeki yang dia dapatkan adalah hasil dari kebaikan yang dihasilkan kepada orang lain. Makanya sebenarnya Allah
melarang kita untuk kikir itu justru Allah tuh tahu bahwa aku ingin nambahin lagi rizki buat dirimu. Aku pengen nambahin lagi kebaikan buat dirimu. Nah, sedangkan kamu menghambatnya dengan kikir yang kamu pelihara gitu. Jadi ke situ logikanya. Iya, betul. Maka bedakan antara pelit dengan hemat, beda. Nah, bagaimana ini? Gitu. Beda nggak? Beda sih harusnya. Beda. Ya, hemat itu kan memang dia menata dan memanage uangnya untuk dikelola dengan cara yang baik. Itu hemat. Iya. Tapi kalau pelit itu memang gimana ya? Tabiat kayaknya Iya, ya. tabiat yang Apa-apa membuat nggak dia mau tuh keluarin. merasa bahwa ini punya saya. Kalau saya keluarkan, ini akan habis. Iya, Nah, betul. konsep itu yang ditanam yang harus kita bersihkan. Jadi, kalau saya kasih ke orang, akan habis. Nah, itu harus dihilangkan. Berarti mungkin belum paham itu ya. Rasanya nikmatnya kalau kita bersedekah itu Allah akan mengembalikannya Maka jauh lebih berkah lagi. mana kosot sodakotun min mal, tidak akan pernah berkurang Iya, itu harta yang kamu sedekahkan. Makin kita sedekah itu, kan di Quran jelas. Ada yang diganti 10 kali lipat, ada yang diganti 70 kali lipat, ada yang diganti 700 kali lipat. Itu bukan hanya hitungan angka, itu adalah kabar gembira kepada kita untuk yakin bahwa saat kita berinfak, bersedekah, pasti Allah akan ganti. Dan jangan pernah berpikir bahwa sedekahmu menghilangkan, menghabiskan hartamu. Tidak. Justru sedekah itu menambah. Falyazdad. Ya, Allah tambahkan. Maka ada filosofi hidup namanya terima kasih itu. Terima kasih. Terima kasih. Apa maknanya? Seberapa banyak yang ingin kita terima, tergantung yang kita kasih. Maka untuk urusan infak, sedekah, ya termasuk berbuat baik kepada orang lain, jangan pernah merasa bahwa akan menjadi hilang. Apalagi untuk mendukung agama Allah. Iya, betul. Masya Allah, kalau dibandingkan dengan para sahabat kita nggak ada apa-apanya. Iya, banyak ya kisah-kisah yang kita Sahabat bisa Abu Bakar teladani, As-Siddiq itu kan ketika ditanya, ini mau ada perluasan ini, kita mau berperang ke sini, kira-kira siapa yang mau mendukung? Langsung ngacung, semua hartaku ya Rasulullah. Itu gimana ya bisa begitu Ahilman? Kita aja kadang-kadang mau ngeluarin berapa ratus ribu gitu. Jadi beliau tuh memahami Yakin, ya? walillahi mirathus samawati wal ard. Semua yang ada di muka bumi ini ya milik Allah. Kita ini hanya dititipin kan sama Allah. Iya, Iya betul. Dan setelah dititipin, kita dikasih sebagian buat kita pakai, sebagian buat jadi wasilah bagi orang lain. Betul nggak? Iya. Makanya saat kita mencari rizki, Allah nggak minta kita untuk mencari semuanya. Wakulu min rizki, cari sebagian rizki. Maksudnya apa? Sebagian itu memang kamu miliki, kamu bisa gunakan, tapi ingat, dari harta yang aku berikan kepada dirimu juga ada hak orang lain. Nah sekarang bayangkan kalau ada hak orang lain yang seharusnya kita berikan kepada orang lain, tapi kita hambat itu. Maka yang terjadi apa? Kita hanya akan disibukkan dengan apa yang kita miliki. Ujungnya kurang terus. Iya, betul. Apakah, coba saya mau tanya, apakah ada orang dermawan kemudian dia jadi susah gitu hidupnya? Kayaknya malah enggak ya. Kayaknya sih enggak. Kayaknya malah makin kaya lagi jadi. Malah Ya kan? semakin dermawan dia makin bertambah. Betul. Yang ada orang makin kelit, makin kikir, orang makin susah. Hatinya pun sempit. Karena apa? Enggak ada doa yang orang panjatkan bagi dirinya. Masya Coba Allah, kalau Mbak Mila nih, misalnya Mbak Mila seluruh kru CNN, Mbak Mila kumpulin gitu ya. Ajak makan gitu. Nanti habis lebaran gitu Masya ya. Allah, semoga THR-nya Iya, kan gitu lancar kan? ya. Jadi Ya Allah. itu pasti doa tuh bermunculan. Mila panjang umur ya, Masya Allah. sehat ya, Masya Allah. berkah ya. Itu rasanya tuh bikin hangat. Makanya hati. orang itu kalau udah dermawan, doanya tuh luar biasa. Ya. Iya nggak? Ya. Mohon maaf ya, ini ada fenomena yang kadang-kadang kita tuh sering kali dianggap sepele padahal maknanya besar. Contoh ya, kayak kita jual beli nih, kita nawar nih sama orang yang jual sesuatu, kan suka sadis kalau nawar kan. Oh iya, apalagi ibu-ibu. Kalau bisa setengah harga, seperempat harga kita tawar akhirnya. Kalau dapat Apalagi alhamdulillah. mohon maaf ya, jangan suka nawar terhadap dagangan yang untungnya kecil. Oh iya, ya betul. Ini pelajaran juga nih. Ya saya ulangi ya. Iya. Jangan mudah terlalu nawar lah kepada yang dagangan untungnya kecil. Iya, betul. Contoh misalnya, apa yang untungnya kecil ya maksudnya? Ya abang-abang mungkin yang Ya jualan mungkin makanan ya. kan nggak Atau- seberapa, paling Iya, iya. paling 500.000 kan keuntungannya. Kita tuh masih aja nawar gitu. Ya Allah. Saya tuh pernah
ngelihat ini ya, ada cerita sih ya. Jadi ada ibu-ibu pakai mobil mewah, terus di pinggir jalan tuh ada anak kecil tuh jualan coet, tahu kan coet yang kayak dari batu itu? Iya, cobek ya Cobek kalau gitu ini ya, kayaknya. Ulekan lah Ulekan gitu. gitu. Ditanya sama si ibu itu, berapa harganya? Kata si anak 20.000 katanya. Si ibu bilang mahal amat, udah 10.000 aja. Cuman dari batu doang. Aduh, gue bikinnya susah. Saya pernah liputan Ahilman. Itu bikinnya susah. Itu kan kalimat Iya, itu seakan Masya Allah, mudah. Betul. Cuman kalimat dari batu doang. Coba, nawa 10.000. Itu tenaganya luar biasa bikin. Ketemulah misal tengah-tengah 15.000 dikasih. Pertanyaan saya, ketika itu dikasih barangnya, didoain gak sama anak itu? Boro-boro didoain, mungkin anaknya ngedumel kali ya Ahilman ya. Mobil bagus, ya kan? Beli gini aja nawar. Tapi coba kalau begini, ditanya harganya berapa? 20.000. Kita bilang, udah kasih 50. Masya Allah. Sisanya buat adik. Itu doanya Nggak putus-putus. panjang. Ibu panjang umur, sehat, semoga suaminya setia, soleh. Masya Allah. Rezeki betul. ibu. Bener gak? Iya, setuju. Dan itu yang kita butuhkan. Terus niatnya apa yang lebihnya itu? Ya sedekah aja. Makanya jangan kikirlah jadi orang. Jangan bakhillah jadi orang. Orang yang kikir dan bahir, dia merasa uangnya bertahan dan bertambah. Sebenarnya tidak bertambah dan justru mengurangi. Nanti caranya ada aja. Oh iya. Allah ya, itu akan ngeluarin dengan cara apa aja. Betul, setuju. Ban bocor. Iya. Ya enggak? Tiba-tiba ada aja yang memaksa kita harus keluarin uang itu. Betul. Makanya kalau ada hak orang lain, segera keluarkan. Daripada Allah memaksa kita dengan mengeluarkan di tempat yang lain. Betul. Maka coba dicek. Kalau sekarang kita merasa bahwa kenapa ya hidup aku tuh kayaknya berat gitu. Setiap tes kesini gagal, setiap ini kok kayaknya ketemu kegagalan. Coba dicek. Mungkin ada hak orang lain yang belum kita keluarkan. Betul. Sehingga menghambat keberhasilan kita. Makanya banyak orang yang mungkin bilang ya, misalnya ada itu tadi, mungkin kita menganggap ada kesialan-kesialan yang kita dapat Ahilman. Kurang sedekah kali. Ya, bisa jadi betul ya Ahilman ya. Betul. Gitu. Makanya wa ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Dan apa-apa yang baik menimpamu itu dari Allah, dan apa-apa yang buruk menimpamu itu karena perbuatan kamu. Termasuk kurang sedekah. Nah, Masya Allah. Ahilman, ini sebelum kita jeda ya. Ya. Jadi sebenarnya saya tuh sempat mikir gini, orang tuh kalau udah bakhil, kikir, itu bisa loh kalau misalnya dia terus mengelola lah tabiatnya itu gitu ya, membiarkan. Itu bisa jadi tamak ya? Bisa. Tamak itu kan serakah. Iya. Iya kan, rakus. Iya pasti. Orang kikir itu kan karena dia nggak mau kehilangan apa yang dia miliki seolah-olah. Ya kan? Dia pengen numpukin, ujungnya jadi tamak, jadi rakus. Kan ada kisahnya. Qarun Itu sudah. Qarun tuh kalau bicara harta banyak banget. Ya. Malah kuncinya itu kan harus dipegang oleh 70 orang. Sampai sekarang bahkan. Kalau kita nyari harta yang belum ketemu namanya harta apa? Qarun. Harta karun kan. Saking banyaknya. Iya. Tapi ternyata karena tamak yang dia miliki, kikir dia. Ya kan? Diuji tuh. Qarun diminta oleh seseorang, kemudian dia bilang, usaha, ini kan hasil usaha saya. Ini kan hasil karena kinerja saya. Makanya saya begini. Kalau kamu kayak saya, ya ikutin usaha saya. dong, ya. Usaha dong. Nah, dia lupa. Justru Allah menguji kekayaan. Makanya ada yang bilang begini, pilih mana antara kaya bersyukur atau miskin bersabar? Kaya bersyukur. Boleh nggak? Ya Allah. Kalau Ahilman, jawabannya yang ketiga. Oh apa? Kaya bersabar. Oh oke. Oh iya. Bersyukur dan Kaya bersyukur biasa. oh oke. Udah kaya masa gak bersyukur? Levelnya tengah-tengah berarti. Iya kan? Iya. Miskin bersabar emang sudah seharusnya. Masya Allah. Tapi ada yang ketiga. Baik. Kaya bersabar. Dia kaya, tapi dia sabar untuk menahan dirinya. Melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Itu yang paling keren. Wih, dapat ilmu lagi, Masya Allah. Ahilman, kita lanjut lagi ya. Sama-sama. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan Ramadan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Bakhil dan Kikir, Pangkal Hidup Susah. Ahilman, sebenarnya kalau kita bicara bakhil, kikir, pelit lah, dan sebangsanya itu hanya terbatas pada harta atau bisa dimensinya lebih dari itu? Iya. Bisa yang lebih luas daripada itu. Yang lebih luas dari itu? Bahkan ada juga
satu riwayat yang mengatakan bahwa salah satu orang yang pelit itu atau bakhil itu adalah orang yang lisannya tidak pernah basah mengucapkan sholawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dibacakan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu orang kikir. Itu disebut Kikir. Rasul bilang itu tuh Iya. kikir ya. Itu Jadi bakhil. orang yang tidak bersolawat ketika nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diucapkan, itu masuk kikir. Ya Allah. Maksudnya apa? Dia bisa solawat. Iya, ringan Dan kan ringan. gitu. Iya, betul. Kenapa sampai untuk baginda Nabi saja tidak melantunkan solawat dalam lisannya? Bahkan mohon maaf, orang yang bisa senyum, tapi dia nggak senyum, bisa jadi kikir dan bakhil. Makanya senyum adalah sedekah kan? Iya. Ya kan? Ya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Nah sekarang senyum aja yang gratis dalam tanda kutip ya, kita masih nggak mau terpancar di wajah kita, lantas bagaimana dengan harta gitu? Betul. Maka kikir itu bukan hanya urusan harta. Orang yang diberikan ilmu, maka dia bisa berbagi ilmunya. Ya, maka orang yang kemudian diberikan kesempatan lebih lapang, lebih luas, dia bisa berbagi kelapangannya dengan orang lain. Intinya adalah setiap kita itu bisa berpeluang kikir dan bakhil dengan nikmat yang kalau titipkan kepada kita. Artinya jangan punya sikap merasa memiliki. Jadi Betul. sikap merasa memilikinya kita yang berlebihan ujungnya menghantarkan kita tidak menemukan kebahagiaan. Sehingga pas kehilangan biasanya lebih sakit Mbak Bila. Makanya ada tips, jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Aduh, ini berlaku dalam situasi apa saja ya. Karena Hilman, saat kita Masya merasa memiliki, saat hilangnya itu akan terasa sakit. Allah. Ya. Maka orang yang kikir dan orang yang bakhil kelak akan diuji oleh Allah dengan kehilangan yang seharusnya dia bisa berikan kepada orang lain. So kembali kepada kalimat saya tadi, daripada Allah mengambil dengan caranya, lebih baik kita keluarkan mana yang menjadi hak orang lain dalam harta kita. Insya Allah tidak akan pernah habis harta yang kita sedekahkan. Justru semakin kita berikan kepada orang lain, maka semakin berkah. Apalagi mohon maaf terhadap keluarga. Maka saya sering bilang, suami jangan pelit sama istrinya. Tuh, bapak-bapak. Iya. Biar semangat suami Khairukum mencari nafkah. khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baiknya seorang suami yang paling Iya. baik kepada keluarganya. Dan aku paling baik Baik kepada kepada keluargaku. Betul. Maka dan dihitung sedekah terbaik itu, ya. Terus lihat keluarga besar kita, insya Allah. Apalagi Ramadan, saya mengingatkan begini Mbak Bila, kalau kita masih punya orang tua misalnya, tengok orang tua kita, boleh jadi mukena ibu kita tuh masih mukena yang lama. Kalau kita ada rezeki, belikan mukena yang baru, agar di Ramadan tahun ini bisa lebih baik dibanding Ramadan sebelumnya. Lihat sarung ayah kita, agar sholatnya di tahun ini di Ramadannya lebih bisa berarti dibanding yang sebelumnya gitu. Masya Allah. Jadi itu bisa jadi bagian yang membuat kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kalau sama keluarga aja kikir dan bakhil, apalagi sama orang lain gitu. Maka jangan pernah kikir dan bakhil, apalagi kepada keluarga kita sendiri. Iya. Semoga Allah tambahkan rezeki kita. Masya Allah. Hilman, ini kalau bicara, ini kan momennya Ramadan ya, ntar lagi mungkin Lebaran Iya. gitu ya. Momen berkumpul dengan keluarga kan. Kalau udah ngomongin keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, saudara itu rasanya nggak sanggup nih. Hati tuh langsung bergetar gitu, rasanya air mata mau jatuh. Tapi Hilman Ya. ini juga menarik, bicara soal sedekah tadi ya. Itu tadi ya, sedekah yang paling utama tuh kan pada keluarga. Ya. Tapi kadang-kadang tuh kita emang nggak sadar, kita tuh mikirnya sedekah, oh karena kita sudah memberikan ke orang lain, oh gitu dianggap sedekah. Kalau misalnya ke keluarga tuh beda rasanya, kayak kewajiban gitu, berat karena kewajiban gitu. Itu salah ya padahal Iya, sebenarnya. justru ya kan kita pernah dengar hadis begini, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik kepada manusia yang lain. Nah pertanyaannya, itu jangan dipahami orang di luar jauh kita gitu. Ya kan? Ya, Jadi betul. anas itu juga boleh jadi orang-orang sekitar kita gitu. Makanya orang yang memuliakan keluarganya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya. Betul. Karena keluarga terdekat sudah bisa mendapatkan kasih sayangnya itu, maka orang-orang di luar pun juga memancarkan sayang yang sama kepada dirinya gitu. Maka saya selalu mengingatkan, ini momentum keluarga. Ya, Ramadan betul. tuh momentum Betul. kebersamaan di keluarga. Masya Maka
rapihkan semuanya, pastikan semuanya, apalagi sikap kita. Saya suka yakin nih orang kalau di keluarga aja pelit dan bakhil, apalagi ke orang lain gitu. Tambah-tambah. Nah, maka gemes. caranya adalah memberi banyak, ya, yakin akan menerima yang banyak, dan insya Allah Allah akan balas semua kebaikan itu. Betul. Dan misalnya harta yang kita habiskan di jalan Allah itu yang justru menjadi harta yang kekal ya. Yes, Iya makanya kan, harta ahilman? dibagi tiga. Yang dimakan, mohon maaf jadi kotoran. Iya, betul. Yang disimpan jadi tabungan. Yang Yang kita infakkan di jalan Masya Allah. Itu yang menjadi jembatan jalan kebaikan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya sih itu jadi tujuan kita Betul. ya. Masya Allah. Ahilman, Iya. terima kasih ilmunya. Sama-sama. Masya Allah, senang sekali. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan, pemirsa. Semoga apa yang tadi kita bahas dapat menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan Ramadan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.